Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Kembali di sini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial bersama saya Ibu Maria dengan submateri kali ini yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kalian siapkan dulu alat tulisnya dan kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Jadi kalian sudah paham dan mengerti arti benua, arti samudra, kawasan, dan negara. Dalam satu benua terdiri dari beberapa kawasan, dan di dalam satu kawasan terdiri dari beberapa negara. Yuk kita belajar bersama-sama tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya, yaitu di negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Yuk kita keliling dunia di 5 negara tersebut. Yang pertama kita sampai di negara Jepang yang merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia Timur, tepatnya di benua Asia. Letak astronomis negara Jepang 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Secara geografis, negara Jepang terletak di barat Laut Samudra Pasifik yang berbatasan langsung di sebelah barat dengan negara Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Iklim di negara Jepang terdapat 4 musim: semi, panas, gugur, dan dingin. Dengan bentuk muka buminya yang sebagian besar adalah wilayah pegunungan, maka negara Jepang merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi. Dan gunung berapi yang tertinggi yaitu Gunung Fuji dengan tingginya 3.776 meter. Sedangkan negara Jepang sendiri merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Beberapa jenis tumbuhan atau flora yang dapat dijumpai di negara Jepang antara lain seperti pohon ek, pohon sakura, dan juga bambu. Untuk jenis hewan atau faunanya banyak dijumpai seperti babi hutan, monyet, dan juga rusa. Kondisi penduduk negara Jepang untuk saat ini, jumlah penduduk negara Jepang adalah 126,9 juta jiwa. Penduduk negara Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang, Korea, dan Cina. Sedangkan untuk agamanya yaitu yang paling banyak adalah Shinto, Buddha, dan Kristen. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah dengan usia harapan hidupnya yang relatif tinggi. Banyak sekali hal positif yang harus kita teladani dari orang-orang Jepang seperti kerja keras, mandiri, dan menjaga tradisi. Nah, sekarang kita sampai di negara Amerika Serikat yang merupakan negara adikuasa, negara maju di kawasan Amerika Utara, tepatnya di benua Amerika. Letak astronomis negara Amerika Serikat 24 derajat LU sampai 70 derajat LU dan 66 bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Letak geografisnya, secara geografis Amerika Serikat terletak di belahan bumi bagian barat dengan batas-batasnya. Sebelah utara berbatasan dengan negara Kanada, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan sebelah selatan berbatasan dengan Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba. Ada 5 iklim di negara Amerika Serikat, yaitu iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub.
dengan 4 musimnya, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur, dengan sungai terpanjangnya di Amerika Serikat yaitu Sungai Missouri. Secara geologi, Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Sebagai jenis flora di Amerika Serikat seperti elm, maple, stepa, dan redwood. Untuk faunanya ada seperti bison, antelope, armadillo, dan opossum. Keadaan penduduk di Amerika Serikat, negara Amerika Serikat merupakan negara yang jumlah penduduknya terbesar ketiga di dunia, yaitu 328,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Makanya benua Amerika sering disebut dengan benua merah. Berikutnya adalah negara Inggris yang merupakan negara maju di kawasan Eropa Barat, tepatnya di benua Eropa, dengan letak astronomisnya 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Secara geografis, negara Inggris terletak di sebelah barat daratan Eropa dengan batas-batasnya di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik, di sebelah barat dengan negara Irlandia dan Samudra Atlantik, di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Untuk iklim di negara Inggris yaitu iklim sedang dengan musimnya yaitu panas dan musim dingin. Bentuk muka bumi negara Inggris terbagi menjadi 2, yaitu bagian utara wilayah yang bergunung-gunung dan bagian selatan merupakan dataran rendah yang bergelombang. Negara Inggris secara geologi memiliki sumber daya geologi yang beragam seperti batu bara, minyak bumi dan gas, pasir, kerikil, logam, dan lempung. Untuk jenis flora dan faunanya seperti horse chestnuts, spruce, fir Douglas, dan untuk jenis faunanya seperti rusa, belibis merah, dan raja wali emas. Keadaan penduduk di negara Inggris, penduduk aslinya terdiri atas bangsa Celt dan bangsa Jerman. Nah, anak-anakku, kalian sering mendengar bahwa Inggris sering disebut juga dengan nama lain seperti Britania Raya, United Kingdom, dan England. Apakah ada perbedaan di antara ketiganya? Ya, jadi Britania Raya atau Great Britain merupakan gabungan negara Inggris atau England, Skotlandia, dan Wales. Sedangkan United Kingdom merupakan gabungan dari Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Dan England merupakan negara Inggris terbesar dan terpadat penduduknya. Baiklah anak-anakku, sekarang kita tiba di negara Australia sekaligus di benua Australia. Letak astronomis Australia terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur, dengan letak geografisnya di sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan iklim padang pasir yang terdapat di pedalaman Australia. Di Australia ada 4 bentuk muka bumi, yaitu dataran pantai di bagian timur Australia, dataran tinggi timur di bagian timur Australia, dataran rendah tengah yang merupakan seperempat bagian dari benua Australia, dan plato di bagian barat yang merupakan sepertiga luas benua Australia. Secara geologis, Australia kaya akan sumber daya alamnya seperti minyak bumi, gas, batu bara, aluminium, emas, perak, biji besi, tembaga,
mangan, fosfat, nikel, zinc, vanadium, litium, biji, mangan, dan uranium. Untuk berbagai jenis flora seperti hutan humox, hutan eukaliptus, hutan akasia. Dan untuk jenis faunanya banyak ditemukan jenis binatang seperti kanguru, koala, leopard, platypus. Australia sendiri memiliki banyak spesies binatang khas, salah satunya adalah kanguru yang menjadi salah satu ikon di negara Australia. Mengapa binatang ini banyak ditemukan di Australia? Karena kanguru merupakan salah satu binatang berkantung yang mampu beradaptasi dengan iklim kering. Untuk keadaan penduduk di negara Australia, suku atau penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari negara dan benua lainnya. Nah, baiklah anak-anakku, sampailah kita pada tujuan akhir kita, yaitu negara Mesir. Negara Mesir terletak di kawasan Afrika Utara, tepatnya di benua Afrika. Secara astronomis, negara Mesir terletak pada 22 derajat lintang utara sampai 31 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Negara ini berbatasan di utara dengan Laut Mediterania, di sebelah barat dengan negara Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan negara Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Luas wilayah Mesir mencapai 1,5 juta kilometer persegi. Untuk iklim negara Mesir merupakan iklim subtropis dan gurun dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Ada beberapa bentuk muka bumi utama di wilayah Mesir, yaitu Semenanjung Sinai di sebelah timur terusan Suez, Gurun Arabia yang terletak di antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah, Gurun Libya di sebelah barat Sungai Nil, lembah Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Secara geologi, Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji, besi, fosfat, mangan, lempung, gipsun, talk, asbes, timah, emas, zinc, dan garam yang melimpah. Untuk floranya, jenisnya seperti pohon lontar, palma, kayu putih. Dan untuk jenis faunanya yang paling banyak ditemui yaitu hewan onta, keledai, ataupun domba. Keadaan penduduk di negara Mesir dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian yang berkulit hitam tinggal di sebelah selatan, orang Hamid yang berkulit putih pendiri Mesir kuno, dan orang Arab. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan Suez, yaitu terusan yang memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia ataupun sebaliknya. Nah, anak-anakku, terima kasih kalian masih setia menyimak penjelasan dari Ibu. Sekarang kita sampai pada tugas aktivitas individu yang wajib dan harus kalian kerjakan. Ada tabel yang harus kalian salin, kemudian kalian kerjakan di buku tugas IPS. Di sini ada 5 negara yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Kalian sebutkan ibu kotanya, kalian jelaskan letak astronomis, letak geografis, sungai terpanjang, gunung tertinggi, danau yang terluas, serta sumber daya alamnya apa saja. Jika mengalami kesulitan, silahkan bertanya lewat WA atau Google Classroom. Jangan pernah patah semangat, tetaplah untuk rajin mengerjakan tugas agar tugasnya tidak menumpuk. Jadi mulai sekarang kerjakan, selesai langsung dikirim ke Bu Guru. Saya tunggu ya. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, sekarang untuk penilaian non-kognitifnya, kalian bisa relax, stretching dulu biar segar pikirannya. Kalian bisa memilih emoji A, emoji B, emoji C,
dan emoji D sesuai dengan perasaan kalian saat ini pada saat mengikuti pembelajaran IPS. Baiklah anak-anakku, selesai sudah penjelasan Ibu hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kondisi kesehatan. Jika Mesir memiliki sungai terpanjang Nil, maka kalian memiliki semangat yang panjang untuk belajar sebagai pemilik masa depan. Tetap semangat, tetap sehat. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan submateri yang berbeda. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.